ada loh yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oh iya Kak, apa aja tuh? Kondisi gawat darurat yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kecelakaan kerja. Kecelakaan akibat kerja tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, melainkan oleh pemberi kerja. Kecelakaan lalu lintas ganda. Kecelakaan lalu lintas ganda ditanggung oleh Jasara Harja. Kalau kecelakaan tunggal dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Akan tetapi, apabila kecelakaan terkait penggunaan alkohol atau zat adiktif, maka keduanya tidak akan menanggung pembiayaannya. Kondisi kesehatan akibat melakukan aktivitas yang membahayakan diri sendiri Seperti olahraga ekstrim atau digigit hewan peliharaan. tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini termasuk pula kondisi kesehatan akibat percobaan bunuh diri. Pelayanan kesehatan pada kejadian tidak diharapkan akan tetapi dapat dicegah tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Misalnya, tawuran. Bagaimana Dr. Adi sebagai kepala instalasi IGD di RSCM mendefinisikan kasus gawat darurat di rumah sakit ini? Kasus gawat darurat itu artinya adalah kasus yang membutuhkan penanganan segera. Penanganan segera ini harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka pasiennya bisa terancam, baik terancam jiwanya maupun terancam fungsi-fungsi tubuhnya, baik secara permanen maupun tidak secara permanen. Jadi penanganannya harus segera. Itulah yang kita sebut sebagai kasus gawat darurat. Bagaimana dampak kebijakan dengan adanya kasus gawat darurat yang tidak ditanggung BPJS terhadap pelayanan IGD? Ya. Secara umum, jadi ketika ada pasien yang membutuhkan penanganan segera supaya kondisinya tidak bertambah berat, tidak bertambah buruk, maka artinya penanganan segera itu tidak bisa kami lakukan. Gitu. Akibatnya ketika penanganan segera tidak bisa dilakukan, maka yang tadinya mungkin harusnya bisa kita selamatkan, bisa jadi tidak akan terselamatkan. Kemudian bisa jadi ketika ada pertolongan yang bisa kita berikan yang terbaik misalnya, maka mungkin kita tidak bisa memberikan pertolongan sesuai standar yang terbaik itu. Akibatnya pasien-pasien bisa jadi tidak mendapatkan haknya untuk bisa sesuai dengan kebutuhan medisnya, sehingga ada komplikasi atau ada efek buruk yang terjadi pada pasiennya. Apakah ada mekanisme alternatif atau program khusus yang diterapkan untuk membantu pasien dalam kasus yang tidak ditanggung oleh BPJS? Ya, jadi memang ada beberapa kategori ya pasien yang tidak ditanggung BPJS itu. Yang paling sederhana adalah pasien yang memang punya BPJS tapi sebetulnya ada statusnya yang tidak aktif misalnya gitu ya. Maka kalau yang seperti itu kita membantu atau memfasilitasi supaya BPJS-nya yang sebetulnya terdaftar bisa aktif kembali. Apakah nanti misalnya tunggakannya yang bermasalah atau ada syarat-syarat lain yang bermasalah, itu yang kita akan dorong fasilitasi untuk bisa teratasi. Kemudian ada lagi pasien-pasien yang memang karena kondisi seputar cedera atau seputar masalah medisnya itu membuat BPJS-nya tidak bisa dipakai. Misalnya orang yang menyakiti diri sendiri, orang yang mengkonsumsi alkohol misalnya kemudian kecelakaan, orang yang misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko, misalnya olahraga ekstrim, maka itu biasanya BPJS juga tidak akan menanggung ya. Nah kalau untuk yang seperti ini kita biasanya mencoba mengedukasi dulu pada keluarganya dan pasien dan keluarganya penanganan apa yang kira-kira bisa kita kerjakan yang mungkin tidak 100% sesuai standar, tapi paling tidak bisa dilakukan yang tetap bisa menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan tadi fungsi-fungsi tubuhnya. Dan itu untuk sementara biasanya kita akan edukasi untuk pembayarannya tunai gitu ya, tunai, tapi kita mekanismenya mekanisme surat utang namanya gitu. Nanti setelah surat utang itu kita akan edukasi kembali atau fasilitasi lagi, misalnya ada proses pembayaran utang belakangan yang misalnya dicicil, atau misalnya pada orang-orang yang ternyata tidak mampu juga ketika BPJS sudah bisa dipakai, maka kita biasanya bekerja sama dengan provider-provider yang semacam crowdsourcingnya dana ya gitu, seperti yang mungkin kalau kita nyebut merek seperti kitabisa.com dan lain-lainnya gitu ya, yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diberikan pada orang-orang yang tidak tertanggung BPJS seperti ini. Lalu bagaimana IGD berkolaborasi dengan rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya untuk merujuk pasien yang membutuhkan perawatan darurat atau di RSCM sudah tidak dirujuk lagi? Nah, idealnya memang sebagai rumah sakit pusat rujukan itu kan artinya kita
sudah final ya, sudah pemberhentian terakhir. Tapi rupanya di antara pasien-pasien yang ada di IGD RSCM misalnya, itu ternyata ada sebagian, atau saya ambil misalnya persentasenya mungkin sekitar 1/4 yang severity-nya tidak terlalu berat sebetulnya ya. Dan itu akhirnya saling bersaing dengan pasien yang severity-nya tinggi untuk mendapatkan ruang rawat di rumah sakit. Nah, untuk kasus seperti itu biasanya kita akan berkoordinasi dengan rumah sakit lain melalui SPGDT ya. Jadi tim RSCM, di RSCM sendiri IGD-nya punya SPGDT, dan di setiap rumah sakit juga umumnya juga harus ada tim SPGDT-nya. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yaitu seperti orang yang ditugaskan untuk berkomunikasi soal rujukan. Nanti kami akan coba menghubungi ke rumah sakit lain yang kira-kira kualifikasinya sesuai untuk menerima pasien-pasien tadi gitu. Keberhasilannya memang masih rendah karena persepsinya kalau dari RSCM itu pasti pasiennya akan ribet, akan complicated ya, kompleks sekali, sehingga jarang lah yang mau menerima. Tapi biasanya komunikasinya juga kita perkuat dengan komunikasi melalui DPJP. Jadi DPJP-nya kita minta untuk diskusi langsung dengan DPJP rumah sakit setempat untuk kita bisa merujuk. Nah, kalau udah ada komunikasi biasanya lebih mudah nanti antar SPGDT-nya saling berkomunikasi. Sudah ada yang ACC gitu, sudah ada yang nangkep DPJP-nya, maka itu akan mudah untuk diterima dan bisa ditransfer akhirnya antar rumah sakit ya. Seperti itu. Terima kasih Dokter Adi, penjelasannya sangat luar biasa, sangat jelas sekali. Semoga semua ini bisa bermanfaat buat kita semua.